Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami kembali sampaikan 3 berita utama hari ini. Protes tak lolos menjadi P3K paruh waktu, puluhan honorer di Lombok Barat berunjuk rasa ke kantor Bupati. Diduga hendak diselundupkan ke Pulau Sumbawa, polisi di Lombok Tengah sita sejumlah motor tanpa dokumen. Dikenal dengan pantainya yang bersih dan tenang, Pantai Tomak Omang di Lombok Tengah menjadi alternatif liburan pilihan untuk keluarga. Seorang pria berinisial MS diringkus unit Satuan Reserse Kriminal Polsek Batu Layar karena diduga menjamret seorang pengendara motor di Jalan Raya Meninting, Kecamatan Batu Layar. Tersangka ditangkap polisi berdasarkan laporan korban yang kehilangan kalung emas karena dijamret. Polisi menyita sebuah kalung emas dan sepeda motor yang digunakan pelaku saat beraksi. Ulah tersangka menjamret sebenarnya gagal dilakukan karena kalung curian jatuh di jalan. Saat menyisir jalan untuk mencari kalung itulah pelaku diteriaki maling oleh korban, kemudian dibekuk polisi yang sudah berada di TKP. Dari hasil pemeriksaan, tersangka merupakan residivis kasus curat yang baru sepekan keluar lembaga pemasyarakatan dan masih menjalani wajib lapor. Inisial MS, dia sudah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dan dengan cara membuntuti korban yang keluar dari salah satu tempat pembelian di Alfamart di wilayah Meninting. Nah, melihat korbannya dibonceng, kemudian yang merasa membuntuti dari belakang dan menjamret kalung yang sedang dipakai. Tersangka mengaku menjamret karena butuh uang untuk membayar sewa indekos dan kebutuhan makan keluarganya. Ya, misalnya sudah berhasil baik ini, langsung jual. Kepengan kado bayar kos, atau bayar anak-anak ngebeng kepeng. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman pidana 7 tahun penjara. Awaludin dan Riyadi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Apa Pak? Ada ya? Sini. Terus mengarah ke sini, lari sini, ngamuk di sini. Seorang pemuda bernama Awaludin asal Kelurahan Pejarakan Ampen dan diringkus Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka dibekuk di jalan gang depan rumahnya saat menunggu pembeli yang ternyata polisi. Awaludin sempat melawan dan kabur saat mengetahui kedatangan polisi. Ia juga membuang barang bukti ke selokan. Namun polisi berhasil membekuknya serta menyita 6 paket hemat sabu-sabu dan ponsel sebagai barang bukti kejahatannya. Penangkapan tersangka atas laporan masyarakat yang curiga pelaku menjajakan narkotika kepada para remaja. Ya, kawasan rumah itu udah. Terus awalnya sempat melawan Mas pas saat kena. Betul. Jadi sempat membuang barang bukti karena merasa dirinya tertekan, jadi dia melawan untuk menghilangkan bahwa dia itu diduga. Jadi begitu kita ambil, kita panggil saksi-saksi, ketua RT, ya, kepala dusun. Jadi memang benar bahwa barangnya dia. Tersangka mengaku baru seminggu berjualan narkoba milik rekannya karena tergiur keuntungan 100.000 per gramnya. Sudah berapa sudah dapat laku jual? 2 itu. 2 Ya. klip. Dengan harga berapa? 200. Per klipnya 200? Enggak, 1. Oh, 1 klip 200. Berarti sudah dapat laku terjual 200. Ya. Pas ditangkap ditemukanlah sisa 6. Ya. Berarti intinya Side yang membantu. Ya. Membantu Agung jualan. Nggih. Sudah berapa lama sudah bantu dia jualan? Itu 1 mingguan dah. Sudah berapa kali?
pesen ya sudah antar enggak? Atas ulahnya tersangka dijerat Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman pidana minimal 5 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Ragam cara warga mencegah pencemaran lingkungan dan mengubahnya menjadi pundi-pundi rupiah. Seperti warga Kelurahan Leneng Peraya, Kabupaten Lombok Tengah yang mengubah sampah limbah plastik bekas menjadi ragam kerajinan yang bernilai ekonomis. Di tangan terampil para perajin di desa ini, limbah kantong plastik dan sisa makanan ringan menjadi bahan utama untuk berkreasi. Berawal dari keprihatinan banyaknya limbah plastik, para perajin berkreasi membuat tas, hiasan lampu, bak cucian, tempat tisu, hingga hiasan dinding aneka bentuk. Bermodal keterampilan menganyam, mereka mampu menciptakan karya yang bernilai meski pembuatannya memakan waktu hingga berhari-hari. Setelah dipasarkan melalui media online, hasil kreasi mereka justru banyak diminati konsumen asal Eropa dan Amerika. Untuk memenuhi pesanan konsumen, perajin juga melibatkan puluhan ibu rumah tangga dari warga sekitar sehingga mampu meningkatkan ekonomi mereka. Ini dari plastik ya? Ya, dari plastik sama rotan sama ketak. Ibu awalnya belajar dari mana, Bu? Pelatihan sangat Di mana letak kesulitannya? kesulitan ini apanya namanya ini? Penyambungan terus permulaannya ini awalnya. Kalau dalam satu hari bisa berapa kerajinan? Berapa kerajinan? Yang ini jadi? juga 2 minggu jadi satu. 2 minggu ya. Jadi saya lihat sampahnya itu kan banyak. Nah, di sana saya punya timbul atau pikiran bahwa kenapa tidak kalau kita angkat limbah plastik ini kenal menarik dari segi warna. Ya, jika kita ubah menjadi anyaman atau hal yang berguna, itu bisa menambah nilai jualnya. Gitu. Ya, dari ajang coba-coba, alhamdulillah dengan penerimaannya yang bagus, dia menerima kalau dengan kita menceritakan dengan konsep ide bahwa limbah itu kita manfaatkan menjadi barang yang berguna. Dengan harga jual mulai Rp10.000 hingga ratusan ribu rupiah per produk, perajin berharap bisa turut mencegah pencemaran alam dari limbah plastik dan turut membantu ekonomi warga sekitar. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.